Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Dan saya ucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara sekalian yang menjalani, dan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita gapai di tahun 2024. Amin. Nah, malam tahun baru biasanya disambut dengan perayaan istimewa bersama teman-teman dan kerabat. Tapi bagi sebagian orang, malam tahun baru malah menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mengalami kejadian tragis. Baik, kali ini saya akan membahas kejadian-kejadian tragis yang terjadi pada malam tahun baru. Oke, yang pertama di sini ada seorang pria yang memenggal kepala ibunya dengan kapak pada malam tahun baru tahun 2014. Nah, pada malam tahun baru 2014, Christian Gomez, seorang pria berusia 23 tahun, menghabiskan liburan bersama keluarganya, termasuk ibunya, Maria Suarez, yang berusia 48 tahun. Diduga ibunya telah berulang kali meminta putranya untuk memindahkan beberapa kotak ke lantai atas. Menurut pengakuannya kepada polisi, ibunya mengomelinya selama beberapa hari tentang kotak-kotak tersebut karena tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, Christian yang akhirnya tertekan dengan omelan ibunya malah membunuh ibunya dengan cara yang paling mengerikan. Christian memenggal kepala ibunya dengan kapak, kemudian membuang mayatnya di tempat pembuangan sampah. Begitu polisi datang untuk memeriksa kejadian, mereka menemukan kepala ibu Christian di dalam salah satu tong sampah, sehingga putranya pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Oke, kita akan masuk ke kejadian yang kedua, yaitu 36 orang meninggal karena terinjak-injak di Shanghai pada malam tahun baru 2015. Nah, pada malam tahun baru 2015, banyak yang berkunjung ke kawasan pejalan kaki di tepi sungai Shanghai, Tiongkok untuk merayakan malam tahun baru. Mereka berjalan cepat dalam arah yang berlawanan sehingga terjadi penginjakan yang tragis. Sebanyak 36 orang akhirnya meninggal karena insiden pijakan itu, sementara 49 lainnya terluka. Nah, kemudian di kejadian yang ketiga adalah seorang pria meninggal ketika mengunjungi pesta kembang api pada malam tahun baru 2016. Pesta kembang api di malam tahun baru pada dasarnya merupakan sebuah tradisi tahunan. Seorang pria berusia 46 tahun yang berasal dari Springhurst, Australia, juga ingin melihat kembang api di perayaan itu, sehingga ia memutuskan untuk berkunjung ke pertunjukan kembang api di Holland's Landing, Gippsland. Dirinya malah diketahui terluka karena pesta kembang api yang mematikan tersebut. Ketika polisi datang untuk memeriksa lokasi kejadian, pria itu sudah meninggal karena luka-luka yang disebabkan oleh percikan kembang api. Jadi teman-teman semua yang nanti jika malam tahun baru ingin merayakan tahun baru dengan menyalakan kembang api, harap berhati-hati karena yang namanya api tentu pasti berbahaya. Oke, kita akan masuk ke kejadian yang keempat. Di sini ada seseorang yang menghadiri pesta malam tahun baru pada tahun 2016 ditembak mati oleh penyelenggaranya. Sebuah pesta malam tahun baru eksklusif berlangsung pada tahun 2016 di Express, Texas. Pesta itu hanya menerima undangan yang terdiri sekitar 200 orang. Penyelenggara pesta yang berusia 48 tahun itu menyatakan kepada pihak kepolisian bahwa anaknya sendiri yang mengadakan pesta tersebut. Nah, kejadian tragis terjadi ketika seorang tamu diketahui malah mabuk dan diusir oleh penyelenggara, sekaligus pemilik rumah lokasi pesta itu. Nah, ketika pengunjung pesta tersebut menolak untuk pergi, pemilik rumah malah menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menembak pemabuk tersebut. Oke, yang kelima, seorang pria bersenjata menewaskan 11 orang di sebuah pesta pergantian tahun, lagi-lagi di tahun 2016. Nah, pada malam tahun 2016, Sidney Remis berusia 46 tahun merasa sedih karena harus berpisah dengan istrinya. Dirinya diketahui mengunjungi pesta pergantian tahun di Campinas, Brazil, yang juga dihadiri oleh istrinya. Nah, Sidney yang mengunjungi pesta tersebut malah menembak istrinya dan sekitar 10 orang lainnya. Setelah menewaskan mereka, Sidney kemudian mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Nah, selain 11 orang yang diketahui
telah tewas, 3 orang lainnya mengalami luka, sementara 4 orang berhasil selamat dari penembakan tanpa mengalami luka. Nah, itulah tadi beberapa kejadian tragis yang pernah terjadi. Dan memang di Indonesia sendiri kalau sudah mau pergantian tahun pasti banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Apakah itu bencana alam atau kecelakaan lalu lintas, karena memang pada saat pergantian tahun itu banyak kendaraan yang lalu lalang. Oke, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga kita atau kalian semua bisa merayakan tahun baru dengan damai, aman, tertib, dan juga selamat. Oke, selamat Natal dan selamat tahun baru.